Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-8, babul ghusli wa hukmil junubi, bab tentang mandi dan hukum junub, hadis yang ke 106. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, tahta, di bawah, kulli, setiap, sya'ratin, rambut, janabatan, terdapat jinabat atau kulit yang junub. Fausilu, maka cucilah atau basuhlah asy'ara, rambut, wa anqul basyar, dan sucikan kulit atau bersihkan kulit. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa dha'afahu, dan keduanya mendhaifkan hadis ini. Wali Ahmad, dan dari Imam Ahmad, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwuhu, terdapat hadis yang serupa, wa fihi, dan di dalamnya rawin, periwayatnya majhulun, tidak dikenal. Bisa dipahami maksudnya dari hadis ini? Secara simpel kalimatnya bisa dipahami. Kita lanjutkan ke syarahnya. Pertama, hadis ini jadi dalil wajibnya mandi ketika junub. Mandi tersebut dilakukan dengan mengguyurkan air ke seluruh badan. Jadi hadis ini bisa menjadi salah satu dalil tentang wajibnya mandi junub. Kemudian yang kedua, makna hadis ini sahih walaupun sanadnya dhaif, ya kan? Di hadis yang menurut Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah itu sanadnya dhaif. Hadis yang dari Siti Aisyah terdapat hadis yang serupa, perawinya ada yang majhul atau tidak dikenal. Maka status hadis ini tidak kuat. Tapi walaupun status hadis ini tidak kuat, isi dari hadisnya tetap sahih. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, yaitu wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian dalam keadaan junub maka mandilah atau bersucilah. Maka walaupun hadis tadi itu dhaif, tetapi makna hadisnya serupa dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka isi hadis tersebut bisa dinilai sahih walaupun sanadnya dhaif. Yang ketiga, jika ada yang memiliki pembalut luka pada badan, cukup mencuci bagian luarnya apabila diizinkan untuk dicuci. Jadi ada perban luka nih, ya kan? Maka cukup cuci perbannya saja. Itu pun kalau menurut kedokteran, menurut kesehatan, kalau dicuci aman. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan untuk dicuci karena kalau kena air bisa membahayakan lukanya, maka cukup diusap saja. Kan beda, nyuci dengan usap itu kan tidak sama, cukup diusap saja. Nah, jika pembalut tersebut terkena air malah membahayakan, pembalut itu maksudnya perbannya terkena air masih membahayakan juga, maka bisa beralih pada tayamum. Jadi bisa menggunakan debu. Yang keempat, kenapa ketika junub yang harus disiram adalah seluruh badan? Kan ada pertanyaan begini, kenapa kalau air kencing, pipis, orang pipis ya, itu kok hanya wudhu saja, padahal pipis itu najis. Sementara ketika keluar air mani, kenapa kok harus mandi satu badan, padahal air maninya tidak
najis, kan gitu. Logikanya kan kalau kita menggunakan logikanya manusia, harusnya yang tidak najis itu lebih ringan daripada yang najis. Nah, maka para ulama menjelaskan kenapa kok air mani ini menyebabkan seseorang harus mandi satu badan, karena dengan keluarnya air mani tadi itu ada yang namanya ladhidun. Ladhidun itu artinya kenikmatan. Dan nikmat yang dirasakan itu dari atas sampai bawah. Seluruh badan, sekujur tubuh merasakan nikmat. Maka atas kenikmatan yang dirasakan ini ada kewajiban untuk mandi junub, mensucikan seluruh badan ini tadi. Itu jawabannya ya. Nah, catatan di dalam madhab Syafi'i, karena kita semua menganut madhab Syafi'i, sebab mandi wajib itu ada 6. Jadi mandi wajib itu alasannya ada 6. Yang pertama yaitu karena jima atau hubungan intim antara suami dan istri. Yang kedua karena keluar mani. Karena keluar mani tidak harus jima, mimpi basah pun bisa keluar mani. Pria dan wanita pun bisa mimpi basah, dan kedua-duanya punya kewajiban untuk mandi junub. Yang ketiga kematian. Jadi orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Kewajiban untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau satu orang mengerjakan maka gugurlah tanggung jawab seluruh orang yang ada di lingkungan itu. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan, maka satu lingkungan itu semuanya terkena dosa. Memandikan jenazah termasuk salah satu fardu kifayah. Ada kewajiban untuk memandikan. Dan yang paling afdol adalah keluarganya sendiri. Yang paling afdol adalah istri, suami, dan anak-anaknya. Yang keempat, haid. Wanita haid setelah selesai dari haidnya dia punya kewajiban untuk mandi wajib. Yang kelima, nifas. Setelah melahirkan, keluar darah. Begitu darahnya sudah selesai, darah itu namanya nifas. Nah, begitu selesai nifasnya maka ada kewajiban untuk mandi. Kemudian yang keenam, melahirkan. Jadi sehabis melahirkan, badan dirasa sudah fit, sudah baik, sudah kuat, maka ada kewajiban untuk mandi walaupun masih dalam keadaan nifas. Tapi belum boleh ibadah, belum boleh sholat maksudnya. Jadi kalau nifas sama dengan haid statusnya, tidak boleh sholat, tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak boleh megang Al-Quran. Cara mandi wajib adalah dengan mengalirkan air ke badan dengan niatan yang khusus. Jadi mandi wajib itu mengalirkan air ke badan, ke seluruh badan tanpa terlewat sedikit pun dengan niatan yang khusus. Nah, sunnah-sunnah mandi wajib, sunnah-sunnah mandi dalam madhab Syafi'i, pertama membaca bismillah. Jadi baca bismillah dulu, tapi ucapkan di dalam hati kalau berada di kamar mandi, karena tidak boleh mengucapkan lafal Allah di dalam kamar mandi. Nah, kemudian berwudu sebelumnya. Jadi wudu dulu sebelum meratakan air seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menggosok. Menggosok itu artinya bukan cuma sekedar disiram saja, tetapi betul-betul diratakan, digosok seluruh badan ini sampai air benar-benar rata secara maksimal. Yang keempat, mualah. Mualah itu berkesinambungan. Artinya harus benar-benar sambung menyambung, tidak boleh ditunda, putus. Misalkan mandi, habis ambil wudhu, mau meratakan seluruh badan, kok tiba-tiba mules, saya selesaikan dulu buang air, habis gitu sisanya saya lanjutkan mandi. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar berkesinambungan dari awal sampai akhir. Sama seperti sholat. Kamu sholat rakaat pertama mau berdiri, rakaat kedua kok lapar, makan dulu, habis itu lanjutkan rakaat yang kedua, itu kan tidak boleh. Harus ada kesinambungan. Yang kelima, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi mandi wajib itu sama dengan wudhu, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, adapun niat untuk mandi wajib, niat khusus untuk mandi wajib di dalam madhab Syafi'i bunyinya adalah nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Hari ini adalah hadis terakhir dari babul ghusli wa hukmil junubi, bab tentang mandi dan hukum junub. Insya Allah kita akan lanjutkan besok dengan bab yang baru, bab yang ke-9,
yaitu babut tayammum. Jadi kita akan belajar mengenai tayammum. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.